Saat ini nasib ribuan honorer kategori 2 masih terombang-ambing. Mereka kini menuntut pemerintah agar segera menuntaskan status mereka menjadi pegawai negeri sipil. Kegelisahan para honorer K2 ini berawal dari adanya kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2013. Salah satu kecurangan yang paling menonjol adalah manipulasi data dan masa kerja. Menurut ketentuan yang berlaku, prioritas kelulusan calon pegawai negeri sipil kategori 2 adalah mereka yang masa kerjanya sudah lama dan sudah berusia tua akan lebih didahulukan. Namun anehnya mereka yang lulus tes justru honorer yang masa kerjanya baru di bawah 5 tahun. Tenaga honorer saat ini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah mereka yang diangkat sebelum Januari 2005 yang berjumlah 54.000 orang. Dan untuk kategori 2 adalah mereka yang diangkat setelah Januari 2005 yang berjumlah 642.780 orang. Kini calon pegawai negeri sipil honorer K2 dari berbagai daerah berunjuk rasa untuk mempertanyakan kelanjutan nasib mereka. Tuntutan mereka adalah agar pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menyelesaikan karut-marut penerimaan honorer kategori 1 dan 2. Serta menuntut adanya regulasi baru agar database honorer dapat didata kembali dan penolakan terhadap CPNS umum. Penerimaan CPNS honorer K2 hingga kini masih menuai protes dari berbagai kalangan. Protes terbesar justru datang dari para honorer K2 sendiri yang masa jabatannya telah mencukupi untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Lantas apa sebenarnya masalah yang terjadi di dalam seleksi penerimaan CPNS kategori 2 ini? Telah bersama kita di studio Berita 1 saat ini Koordinator dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan dan juga di sambungan telepon Yolis Suhadi, Ketua Forum Komunikasi Jambi. Ya, selamat datang di Berita 1, di Dialog Berita 1. Ini kalau kita, Mas Yolis, selamat pagi. Kita ke Mas Yolis dulu. Pak Yolis. Iya Mbak, selamat pagi. Baik, ini Pak Yolis saya ingin menanyakan bahwa wakil tenaga kerja honorer ini datang ke Jakarta untuk berdemo dan isi protes yang Anda ungkapkan kemarin ini seperti apa poin-poinnya? Isu yang kami ungkapkan kemarin itu ada 4 tuntutan yang kami utarakan atau kami sampaikan kepada Kemenpan. Kebetulan kami kemarin diterima di kantor Istana Negara, di seputaran kantor Istana Negara oleh Menpan dan Sekretaris Kabinet Bapak Dipo Alam kalau nggak salah ya. Tuntutannya yang pertama, kami ingin penuntasan permasalahan pengangkatan honorer baik itu K1 dan K2. Dan kedua, kami ingin bahwa pemerintah itu ada regulasi khusus untuk menindak para manipulasi data, Pak. Karena di lapangan yang terjadi itu adalah para maling yang memanipulasi data ini yang lolos dari seleksi CPNS. Dan yang ketiga, kami menginginkan undang-undang ASN ini jangan dulu diberlakukan sebelum selesai regulasi yang berjalan ini tadi, Mbak, agar tidak menjadi tumpang tindih dan menambah kekisruan di daerah. Sementara untuk permasalahan Jambi sendiri, kami ingin agar Kemenpan itu tunduk pada peraturan hukum yang berlaku sesuai rekomendasi Komnas HAM terhadap diskriminasi terhadap 29 honorer Jambi, tetapi Menpan tidak pernah mau menggubris. Sementara beliau dulu waktu di Komisi 2 menginginkan agar diselesaikan. Bawa kepala daerah, kami sudah menghadirkan Pak Gubernur, tapi tidak juga diambil solusi untuk penyelesaiannya, Mbak. Jadi seakan-akan permasalahan ini memang tidak ada niat baik dari pemerintah. Ya, lantas apa tanggapan dari Kemenpan sendiri, Pak Yoli? Tanggapan dari Kemenpan, dia tidak bisa, Mbak, tidak bisa. Masalahnya katanya kuotanya sudah diatur, tinggal nanti diatur bagaimana daerah terhadap honorer-honorer yang tidak lulus ini tadi. Mau diapakan daerah, atau mau dikontrakkan, atau mau dibuang, itu terserah daerah. Lantas Anda mengeluhkan ada fakta di lapangan bahwa terjadi kisruh dan juga tadi ada manipulasi data. Tanggapan dari Kemenpan sendiri? Tanggapan dari Kemenpan seperti dulu, Mbak. Sudah 2 tahun kami sudah demo masalah ini, masalah manipulasi data ini. Menpan selalu bilang, jika ada, laporkan kepada pihak yang berwajib. Jika kalian tidak puas, laporkan kepada Deputi SDM di Kemenpan. Sementara, Mbak, itu sudah berulang kali kita lakukan, namun tidak pernah ada aksi nyata. Tidak ada istilahnya pencoretan atau pejabat tersebut dipidana
kami belum pernah dengar itu, Mbak. Selalu saja bilang laporkan, kemana laporkannya, Mbak? Lantas selanjutnya tindakan dari perwakilan dari pegawai honorer akan seperti apa, Pak? Ini terakhir satu pertanyaan lagi. Kami merasa tidak ada solusi kemarin. Jadi upaya yang kami lakukan adalah mungkin menggugat undang-undang ASN saja, Mbak. Baik. Itu lebih real kayak itu, lebih pakai cara-cara konstitusional saja daripada kami melakukan demo dan turun ke jalan lagi. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak Yolis, terima kasih telah bergabung bersama Berita 1 dan kita masih menantikan jawaban dari ICW dari Ade Irawan sesaat lagi setelah jeda berikut. Apa sebenarnya masalah dari karut-marut CPNS honorer ini, Mas Ade? Tadi ada poin yang disampaikan oleh Pak Yolis sendiri bahwa permasalahan K1 K2 itu manipulatif data dan undang-undangnya juga mereka masih menuntut untuk tidak diberlakukan. Seperti apa ini kalau fakta di lapangan yang Anda lihat? Pertama begini, K2 dan K1 ini kan sebenarnya beban politik bagi Kemenpan dan BKN sekarang, karena ini sudah ada komitmen antara DPR dengan honorer-honorer yang tadi kemudian dibagi K1 menjadi K2. Anda juga ikut rapat bersama dengan Kemenpan juga. Bagaimana tanggapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara begitu? Iya, saya kira kalau dilihat dari prosesnya sih sudah cukup baik, dalam artian memang soalnya dibuat oleh tim independen, lalu juga mengenai manipulatif data dari data K2 itu? Ya, memang itu problem mendasarnya di situ. Tidak bisa menjawab. Ini banyaknya lebih banyak di daerah. Manipulasi terutama mereka yang bekerja di atas tahun 2005 gitu ya. Karena hubungan dekat dengan misalnya kepala sekolah, dinas atau bahkan oknum di BKD gitu ya, akhirnya dia memanipulasi data. Fakta di lapangan adanya dalam tanda kutip honorer bodong begitu dan mereka justru yang diangkat malah bukan yang sebenarnya dan dari persyaratan juga tidak jelas begitu? Iya, membuat tidak adil. Kenapa begini? Karena yang banyak lulus ini kan yang muda-muda gitu ya. Yang justru banyak bekerja di atas tahun 2005. Sedangkan yang sudah kerja, sudah bulukan gitu ya di ini gitu ya, dia justru tidak lulus. Kenapa? Karena misalnya soalnya dianggap terlalu berat. Bahkan kalau setahu kami juga ada hal-hal teknis, misalnya mengisi kolom jawaban saja banyak yang salah, mengisi nama saja banyak yang salah. Dari rapat dengar pendapat dengan Kemenpan kemarin dan juga Badan Kepegawaian Negara, bagaimana mereka meresolusikan atau bagaimana mereka menanggapi? Kami sudah katakan sebelum pengumuman, bahkan ini pasti akan jadi potensi masalah karena ketidakadilan tadi gitu ya. Akhirnya Kemenpan dan BKN sepakat membuka posko, jadi siapapun termasuk kami yang melakukan pemantauan yang memiliki data, misalnya ada mereka yang lulus tapi kemudian memanipulasi data, itu bisa dilaporkan dan bisa dianulir. Bahkan bukan cuma dianulir, tapi juga bisa dipidana. Betul. Nah, ini juga ada beberapa masalah-masalah yang ada di Subang juga begitu ya. Kalau kita lihat sendiri mungkin di Bandung ada beberapa oknum yang meminta uang begitu atau itu bagaimana dinamikanya? Ya, ini masalah klasik gitu ya. Banyak orang yang tergiur untuk menjadi pegawai negara gitu ya. Sedangkan kesempatan makin sempit gitu. Dan banyak orang yang punya pengetahuan atau punya informasi soal ini kemudian mendagangkan ini gitu ya. Mereka meminta uang seolah-olah bisa meloloskan, padahal prosesnya menurut saya sih kalau lihat tes prosesnya cukup baik. Cuma memang problemnya adalah mereka yang ikut ini tidak imbang gitu. Ada yang tua-tua, ada yang muda gitu. Anda mengungkapkan fakta itu kepada kementerian, bagaimana tanggapan beliau? Ya, makanya kemudian nantinya akan diadakan posko itu ya? Betul, mestinya harus diverifikasi lagi data-data mereka yang lulus ini, gitu ya. Dan memang saya kira dari awal sudah direncanakan seperti itu, diverifikasi yang kemudian ternyata membuat data palsu, mestinya Ini akan berjalan prosesnya begitu ya? Ya, kami akan kawal terus ini. Gitu. Baik, nah terakhir sendiri ini dari Pak Yolis Sohadi mengatakan bahwa eskalasi ini jika tidak dengarkan, maka mereka menuntut pembatalan dari undang-undang dan peraturan begitu. Ini bagaimana? Saya kira berat begini, ini kan kalau rekrutmen tidak bisa asal sembarangan, kena tekanan politik dan sebagainya gitu ya. Mestinya ketika rekrutmen ada analisis jabatan, ada posisi mana yang harus diisi gitu ya. Tidak asal ambil. Karena kalau asal ambil, mengakomodir kepentingan-kepentingan politik, tekanan politik, akhirnya yang rusak negara ini. Birokrasi mesinnya negara. Kalau kemudian yang diambil mereka yang tidak punya kualitas dan sebagainya, ini akan menjadi masalah. Closing statement dari Anda, Mas Ade, bahwa terkait ini harus seperti apa? Karena karut-marut semakin berkepanjangan dan tidak terselesaikan begitu? Ya, pertama supaya adil, mereka yang dianggap lulus ini mesti diverifikasi lagi. Kalau kemudian datanya palsu,
bukan cuma dianulir tapi juga harus dipidana, termasuk orang-orang yang memberikan informasi. Karena setahu saya data palsu itu kan tidak hanya tidak hanya sendiri, tapi melibatkan banyak pihak. Misalnya kalau di sekolah ada kepala sekolah yang membuat keterangan bahwa dia bekerja di bawah tahun 2005, atau kepala dinas atau orang BKD. Mereka yang terlibat dalam praktek itu mesti dikasih sanksi yang tegas, termasuk dipidana. Itu karena merugikan banyak orang dan membuat persaingan tidak fair. Ya, kualitas dari PNS yang tidak bagus juga PNS akan melahirkan juga birokrasi yang tidak PNS baik. yang dari awal ketika masuk dia korup, pasti akan menjadi PNS yang korup. Baik, kita lihat, kita pantau ya Mas Ade, dinamikanya akan seperti apa ke depannya begitu. Terima kasih telah bergabung di Dialog Berita 1. Pemirsa, demikian dialog kali ini, kami akan kembali dengan rangkaian informasi selengkapnya sesaat lagi.